Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Risa Rahmawati SMTKIM selaku dosen pengampu mata kuliah kinetika dan kesetimbangan. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai potensial elektroda standar dan potensial sambungan cairan. Boleh di next. Di sini kami beranggotakan pertama yaitu Ayu Latifah Nur Sidik, kemudian Hana Sekar, kemudian Nurida Siti Fatimah Jain, kemudian Rifa Ulia Rahmah, dan saya sendiri dan Nurida. Di sini ada 3 topik pembahasan mengenai potensial elektroda standar, kemudian konsentrasi sel, dan potensial sambungan cair. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian potensial elektroda standar. Istilah elektroda digunakan secara sinonim dengan setengah sel. Potensial elektroda standar dari suatu elektroda didefinisikan sebagai daya gerak listrik atau yang disingkat dengan DGL. Suatu sel yang terdiri dari elektroda yang dicelupkan ke dalam suatu larutan yang mengandung ionnya dengan keaktifan berharga sebesar 1. Dan elektroda hidrogen standar sebagai pembanding pada tekanan hidrogen 1 atm dan suhu kamar. Nah, sistem elektroda dalam sel tersebut harus reversible secara termodinamika, yaitu Mn plus dengan A-nya sama dengan 1 dan ditambah Ne reaksi kesetimbangan N. Boleh di next. Kemudian dalam pengukuran potensial suatu sel elektrokimia ada beberapa sejumlah kondisi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, semua pengukuran dilakukan pada temperatur 298 Kelvin. Kemudian keberadaan analit dalam kapasitas sebagai aktivitas, misalnya 1 mol per liter. Dan semua pengukuran potensial sel dibandingkan dengan potensial standar sel dengan menggunakan elektroda standar hidrogen. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada sebuah gambar situ, yang mana ada larutan H+ dengan konsentrasi 1 molar dan CO2+ dengan konsentrasi 1 molar juga, yang mana larutan ini akan ditambahkan tabung yang berisi lempengan, kemudian dialiri dengan gas hidrogen dengan tekanan sebesar 1 atm. Nah, kemudian di sini ada jembatan garam ya, garam KCl yang mana berfungsi sebagai menjaga keseimbangan muatan di dalam sel elektrokimia. Kemudian di sini juga disambungkan dengan voltmeter. Kemudian sehingga dalam hal ini pada posisi kiri itu terjadi reaksi oksidasi, sedangkan pada kanan itu terjadi reaksi reduksi. Sini bisa kita lihat ya persamaannya, yaitu ada H2 sebesar tekanan 1 atm, garis pembanding H+, konsentrasi 1 molar, jembatan garam CO2+, konsentrasi 1 molar, dan pembatas CO. Nah, di sini ada oksidasi, yaitu pada sebelah kiri ya, H2 aqueous menghasilkan 2H+ aqueous ditambah 2 elektron, dan reduksi itu ada di sebelah kanan yang bagian CO. Situ CO2+ ditambah 2 elektron menghasilkan CuS. Nah, kombinasi dua persamaan tersebut bisa diperoleh reaksi totalnya, sehingga menghasilkan CO2+ aqueous ditambah H2 aqueous menghasilkan CO solid dan ditambah 2H+ aqueous. Nah, besarnya energi potensial sel ini dituliskan sebagai berikut. Ada S sel sama dengan energi kanan dikurangi energi potensial kiri. Atau untuk kondisi atau keadaan standarnya itu besarnya S sel itu N0 sel sama dengan N0 Cu2+ dikurangi N0 elektroda hidrogen standar. Boleh di next. Nah, karena ada sebuah perjanjiannya bahwa nilai potensial elektroda standar untuk
hidrogen itu sama dengan 0. Maka pada sistem pengukuran di atas yang terukur merupakan nilai potensial reduksi standar elektroda tembaga untuk proses reaksi reduksi tembaga menjadi tembaga, atau secara matematis bisa dilihat ya, ini bisa N0 untuk elektroda standar hidrogen itu sama dengan 0, dan N0 sel ini CU-nya jadi tembaga. Nanti bisa dijelaskan oleh rekan saya mengenai tabel dari voltanya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Nurida, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rian. Nah, di sini ada tabel garis voltanya ya, dalam keadaan 25 derajat Celcius dan 1 bar. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini reaksi setengah sel di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan juga di sebelah kanan juga sama ya. Dan ini ada nilai R0 selnya dalam volt ya. Boleh di next. Nah, di sini terdapat contoh soal tentang potensial sel standar, teman-teman. Nah, use tabel 13.1 yang tadi to find a cell for 3Cu solid ditambah 2Fe3 plus aqueous menjadi 3Cu2 plus aqueous ditambah 2Fe solid. Nah, di sini jawabannya ya, teman-teman, kita pilih setengah reaksinya dulu. Yang pertama ini ada Fe ya, jadi Fe3 plus ditambah 3 elektron menjadi Fe. Yang mana E0-nya tuh tadi di tabel 13.1 yaitu nilainya min 0,04. Kemudian ada Cu ya, setengah sel yang lain ada Cu ditambah 2 elektroda, ditambah 2 elektron menjadi Cu2 plus. Yang mana E0-nya tuh tadi ada di tabel sebesar 0,339 volt ya, ini teman-teman. Nah, kemudian dihasilkan E0 selnya tuh sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda, di mana E0 katodanya tuh Cu ya. Kenapa Cu? Karena nilai tertingginya tuh, karena Cu ini tuh teroksidasi ya, teman-teman. Nah, 0,339 volt dikurangi min 0,04 volt. Jadi hasilnya 0,379 volt. Boleh di next. Kemudian ini ada contoh lain di mana potensial reduksi standar Cu, Ni, dan Zn berturut-turut 0,34 volt, min 0,25 volt, dan min 0,76 volt. Soalnya potensial sel standar paling besar diperoleh jika Cu sebagai katoda, Zn sebagai anoda, yang B-nya Cu sebagai katoda, Ni sebagai anoda, C-nya Ni sebagai katoda, Zn sebagai anoda, yang D-nya Ni sebagai katoda, Cu sebagai anoda, dan yang E-nya Zn sebagai katoda, Cu sebagai anoda. Boleh di next. Nah, ini penyelesaiannya ya, teman-teman. Jadi, sesuai suruhan tadi, yang A itu kan katodanya tuh Cu ya. Dan juga yang anodanya tuh Zn. Jadi kita hitung dulu ya katodanya 0,34 volt dikurangi min 0,76 volt jadi 1,1 volt. Begitu pula yang B, C, D, dan E-nya juga sama ya teman-teman. Gimana suruhan pilihan gandanya. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa nilai yang tinggi itu 1,1 volt. Yang pilihan ganda A ya. Boleh di next lagi. Kemudian ini ada contoh soal lagi ya, di mana diketahui Ni2 plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi Ni solid dengan E0 selnya tuh min 0,25 volt, dan juga Pb aqueous 2 elektron menjadi PS E0-nya tuh min 0,13 volt. Potensial standar yang tersusun dari elektroda Ni dan Pb adalah, nah yang pertama itu kita tentukan dulu si katodanya tuh Ni atau Pb. Di sini katodanya Pb ya teman-teman, karena nilai E0 sel Pb itu lebih besar daripada E0 sel Ni. Bisa di next. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi N0 katoda dikurangi N0 anoda.
di mana tadi udah diketahui E0 PB itu min 0,13 volt dikurangi E0 NI yaitu min 0,25 volt. Jadi menghasilkan 0,12 volt. Plus ya, berarti tadi pilihan gandanya boleh di ke atasin dulu. Nah, berarti yang C ya, teman-teman. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nurdina Jain. Selanjutnya yaitu pemaparan dari Saudari Rifa. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini masih ada contoh soal ya. Soalnya itu ditentukan dua elektroda sebagai berikut, yaitu Ag plus aqueous tambah satu elektron menghasilkan Ag solid dengan E0-nya itu positif 0,79. Kemudian ada Mg2 plus aqueous ditambah 2 elektron menghasilkan Mg solid dengan E0-nya itu minus 2,34. Nah, perintahnya itu tentukan E sel yang dihasilkan oleh kedua elektroda tersebut dan tuliskan reaksi elektroda dan reaksi selnya. Untuk menjawab nomor 1, kita tulis dulu diagram selnya, yaitu Mg menjadi Mg2+, jembatan garam, Ag plus menjadi Ag. Nah, untuk rumus E0 selnya itu, yaitu E0 kanan dikurangi E0 kiri, atau bisa juga E0 katoda dikurangi E0 anoda. Di sini yang bertindak sebagai katoda yaitu Ag karena E0-nya itu lebih besar dari Mg. Nah, jadi kita substitusikan saja E0-nya pada persamaan, yaitu menjadi E0 sel sama dengan positif 0,79 volt dikurangi minus 2,34 volt, hasilnya positif 3,13 volt. Nah, kemudian untuk nomor 2, untuk reaksi elektroda dan reaksi selnya. Reaksi elektroda itu adalah reaksi yang terjadi pada masing-masing elektroda, yang mana pada katoda ini terjadi reaksi reduksi, yaitu Ag plus aqueous tambah 1 elektron menghasilkan Ag solid dengan E0 positif 0,79 volt. Dan pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi, yaitu Mg solid menghasilkan Mg2 plus aqueous tambah 2 elektron dengan E0-nya positif 2,34 volt. Nah, kemudian untuk reaksi selnya itu adalah penjumlahan reaksi elektroda dan merupakan reaksi redoks. Nah, kenapa di sini anodenya jadi positif? Itu karena untuk menghilangkan elektronnya itu reaksinya jadi dibalik sehingga NO-nya jadi positif. Nah, untuk reaksi redoksnya menjadi 2 Ag aqueous tambah Mg solid menghasilkan 2 Ag solid tambah Mg2 plus aqueous dengan E0 selnya itu positif 3,13 volt. Perlu diperhatikan bahwa di E0-nya itu tidak diikutkan pada perkalian karena potensial elektroda itu tidak bergantung pada koefisien reaksi. Nah, kemudian soal selanjutnya, sel elektrokimia terdiri dari elektroda seng dan dalam larutan seng sulfat dan elektroda perak dalam larutan perak nitrat. Potensi elektroda standar masing-masing adalah minus 0,76 volt dan plus 0,80 V, yang mana pertanyaannya hitung potensial sel pada suhu 40 derajat Celcius. Di sini untuk reaksinya yaitu Zn solid menghasilkan Zn2 plus aqueous tambah 2 elektron dengan ini E0 ya, maksudnya E0 sel sama dengan minus 0,76 volt. Kemudian Ag plus aqueous tambah 1 elektron menghasilkan Ag solid dengan E0 selnya itu positif 0,80 volt. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tentukan dulu E0 selnya, yang mana seperti rumus yang tadi, yaitu E0 kanan dikurangi E0 kiri, yang dimana E0 kanan itu berupa katoda, yaitu katoda pada soal ini itu Ag plus menjadi Ag, dan untuk anodanya Zn plus menjadi Zn. Nah, kita tinggal substitusikan saja nilai E0-nya menjadi positif 0,80 volt dikurangi minus 0,76 volt menjadi hasilnya 1,56 volt. Kemudian untuk nilai E-nya dicari dengan E0 dikurangi RT per NF kali ln Q, yang mana bisa kita uraikan menjadi E sama dengan N0 Ag plus menjadi Ag dikurangi N0 Zn2 plus menjadi Zn dikurangi RT per NF dikali ln Q.
Nah, menggunakan RT per F sama dengan 0,059 volt dan N sama dengan 2. Persamaannya menjadi E sama dengan 1,56 volt dikurangi 0,059 volt dikali 313 Kelvin dibagi 2 dikali ln Q. Kemudian E sama dengan 1,56 volt dikurangi 0,0295 volt dikali ln Q. Nah, nilai Q ini dapat dihitung dari reaksi setimbang setengah sel, yang mana untuk Zn solid menjadi Zn2 plus aqueous tambah 2 elektron pada elektroda seng, dan untuk Ag sendiri itu Ag plus aqueous tambah 1 elektron menghasilkan Ag solid pada elektroda perak. Nah, untuk sel yang seimbang ini, hasil bagi reaksi atau Q itu harus sama dengan 1, sehingga 1 sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Zn2 plus dibagi konsentrasi Ag. Nah, kemudian kita substitusikan nilai Q pada persamaan Nernst, yang mana kita dapatkan E sama dengan 1,56 volt dikurangi 0,0295 volt dikali ln 1. Sama dengan 1,56 volt. Jadi potensial sel elektrokimia pada 40 derajat Celcius adalah 1,56 volt. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Saudari Paulia. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudari Helena. Kepadanya dipersilahkan. Baik, makasih Rian. Selanjutnya ada materi juga mengenai potensial elektroda standar, yang dimana apabila ingin menghitung EMF dari sel Daniell bisa diasumsikan bahwa jembatan garam untuk membuat potensial sambungan cair ininya itu dapat diabaikan. Nah, terus digunakan persamaan Nernst yang berisi log dari, misalkan di sini ada AZN2+, terus YaCu2+, sama dengan YZN2+, MZN2+ dibagi YCU2+, MCU2+. Nah, terus jika kedua larutan encer ini dapat menggunakan persamaan Davis untuk menghitung koefisien aktivitas ionik. Nah, kalau misalkan untuk menghitung persamaannya itu kan, selain itu kan harus juga digunakan atau kita juga harus mengetahui konstanta kesetimbangan untuk pembentukan pasangan ion. Jadi kesetimbangan aktivitas ionik itu tuh harus ada ionnya dulu. Misalkan kayak CuSO4 dan ZnSO4. Nah, kalau misalkan udah tahu ionnya, dapat menghitung molalitas ionik dari molalitas stokiometri garam. Nah, jika larutan tidak encer, tidak dapat menemukan koefisien aktivitas ion tunggal dan tidak dapat menghitung E-nya. Nah, terus di sini ada persamaan Nernst-nya, yang dimana min RT per NF 23026 log 10, Q-nya itu pada suhu 25 derajat Celcius. Maka akan menjadi 203026 RT per V per F sama dengan 0,05916 volume. Terus lanjut. Terus selanjutnya ada konsentrasi sel, yang dimana jika reaksi elektrokimia dalam setengah sel berbeda, reaksi sel secara keseluruhan adalah reaksi kimia, dan sel tersebut adalah sel kimia. Jika reaksi elektrokimia dalam dua buah setengah sel, tapi satu spesies B berada pada konsentrasi yang berbeda di setiap setengah sel, maka selnya akan memiliki IMF itu bukan 0, dan reaksi keseluruhannya akan menjadi reaksi fisik yang mentransfer si sel spesies B-nya itu dari ke satu konsentrasi ke konsentrasi lainnya. Nah, reaksi ini tuh dinamakan dengan konsentrasi sel. Terus boleh di next. Nah, terus di sini ada contohnya ya, misal. Contohnya adalah sel yang terdiri dari 2 elektroda klorin dengan tekanan Cl2 berbeda. Di sini ada PTL Cl2Pl per HCl aqueous Cl2Pr PTR, yang dimana Pl dan Pr ini adalah tekanan Cl2 pada elektroda kiri dan kanan dengan menjumlahkan 2,5 reaksi. Nah, terus nanti dihasilin itu 2Cl min, Cl2Pl ditambah 2E min, dan Cl2Pr
plus 2E min dan 2Cl min. Maka diperoleh juga sel secara keseluruhannya itu Cl2Pr dan Cl2, maaf ini typo aturan Cl2Pl. Jadi aturan menghasilkan reaksi sel keseluruhannya itu Cl2Pr, Cl2Pl. Yang dimana E0-nya ini sama dengan E0R dikurang E0L sama dengan 1,36. V dikurang 1,36 V kan tadi hasil perhitungan sebelumnya yang tadi dijelaskan oleh Rifa itu kan dihasilkan 1,36. Nah kan di sini kan reaksinya itu kan harus sama dengan 0. Jadi 1,36 dikurang 1,36 sama dengan 0. Nah terus untuk konsentrasi sel lainnya E0-nya ini hasilnya 0 karena E0R sama dengan E0L. Nah, maka persamaan Nernst dengan fugasitas yang didekati dengan tekanan akan memberikan persamaan E sama dengan min RT per 2F ln PL per PR. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Helen. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudari Aya Latifah. Padanya dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan potensial sambungan cair. Nah, potensial sambungan cair dengan IMIF yang diseimbangkan dalam potensiometer. Nah, sehingga tidak ada arus yang mengalir. Nah, apa sih potensiometer itu? Nah, potensiometer itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan. Notasi yang digunakan pada sel potensiometri adalah elektroda acuan, terus jembatan garam, terus larutan yang dianalisis, lalu elektroda indikator. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itunya, gambarnya. Boleh di next. Nah, di mana ini contohnya ada pada CuSO dan JnSO. Nah, molaritas sama memberikan konsentrasi SO sama dalam dua larutan. Nah, di persimpangan antara larutan, ion dari setiap larutan berdifusi ke larutan lainnya. Ion Cu terjadi dalam air sedikit lebih aktif daripada ion Jn2+, sehingga ion Cu berdifusi ke dalam larutan JnSO lebih cepat daripada ion Jn2+. Nah, berdifusi ke dalam larutan CuSO. Nah, hal ini menghasilkan sedikit kelebihan muatan positif pada JnSO sisi batas dan kelebihan sedikit muatan negatif pada sisi CoSO. Nah, muatan negatif pada sisi CoSO mempercepat difusi ion Jn. Nah, muatan negatif menumpuk sampai keadaan stabil dicapai dengan ion Jn dan Cu2+. Ini akan bermigrasi dengan kecepatan yang sama melintasi batas. Isi muatan di setiap sisi batas tersebut menghasilkan beda potensial gitu. Boleh di next. Pulang langsung. Oh, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Aya Latifah. Mungkin itu saja pemaparan materi dari pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.